Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman di dalam agama kita, kata para ulama, qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman adalah apa yang diikrarkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin, kalau seandainya cukup iman dengan hati, maka bisa dikatakan Fir'aun pun beriman kalaulah iman cukup dengan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka melawan, membantah apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa dan Harun, padahal hati mereka memiliki keyakinan, akan tetapi mereka membantah Allah Subhanahu wa taala, membantah para nabi lantaran kezaliman, lantaran kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin, seandainya iman cukup dengan apa yang sudah terucap oleh lisan, cukup orang disebut beriman kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau cukup demikian, maka bisa dikatakan orang-orang munafik pun termasuk orang yang beriman. Akan tetapi tidak, orang-orang munafik tetaplah fid darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, bahwa mereka akan kembali ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak cukup orang mengikrarkan iman saja dan disebut sebagai orang yang beriman. Pun kalaulah seandainya berbuat baik seperti yang Allah perintahkan, itu cukup disebut sebagai orang beriman. Dia berinfak. Orang-orang kafir pun akan mengatakan kami berinfak. Bahkan
kami infakkan harta kami untuk pembangunan masjid, madrasah, membantu orang. Akan tetapi iman tidak cukup dengan amal-amal baik saja. Dia harus terkumpul yang namanya keyakinan hati. Harus diikrarkan oleh lisan, dan harus ada buktinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan yang menunjukkan ketiga hal ini diperlukan. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 60-an atau 70-an cabangnya. Fa'alaha qaul la ilaha illallah. Yang tertinggi dari iman adalah ikrar la ilaha illallah. Fa'adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah dari iman sekadar menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Rasa malu bahagian dari iman. Lihat bagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengumpulkan antara ikrar lisan, perbuatan ketaatan, dengan apa yang ada di dalam hati. Ya kaum muslimin, la ilaha illallah pernah diminta oleh Nabi Musa ucapan yang lain yang khusus untuk beliau ucapkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa menyatakan, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, seluruh hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Yang beliau inginkan zikir khusus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Musa, law anna as-samawat as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah menjelaskan, seandainya langit yang 7 beserta bumi yang 7 lapis dan semua isinya ditimbang dalam daun timbangan, dan la ilaha illallah pada timbangan yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Menunjukkan persaksian akan la ilaha illallah amat agung dan urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita yang telah memiliki la ilaha illallah memiliki perasaan betapa agung yang telah Allah berikan kepada kita, melebihi langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Saya kaum muslimin, menyingkirkan gangguan dari jalan yang paling rendah dari keimanan. Isyarat bagi kita bahwa orang yang beriman bukan orang yang membuat gangguan di jalan, mengotori jalan. Akan tetapi orang yang beriman adalah orang yang membuat jalan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan satu perbuatan baik, karena dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin, rasa malu bahagian dari iman.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara pesan yang terus diingat orang dari pesan para nabi adalah bila tidak memiliki rasa malu, silahkan kamu lakukan. Menunjukkan di dalam agama kita ada sebuah hal yang membuat orang berhenti untuk berpikir, apakah yang saya lakukan menjatuhkan kehormatan saya sebagai muslim atau tidak. Sebelum jauh melangkah apakah ini boleh atau tidak boleh. Akan tetapi orang yang beriman, yang akan menjaga nama iman yang ada pada dirinya, ini membuat kehormatan orang yang beriman jatuh atau tidak, maka mereka terngiang dengan kalimat, kalau kamu tidak malu, silahkan. Artinya ada rem yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman sebelum melangkah pada perkataan ini boleh atau tidak. Karena beberapa hal yang boleh pun ditinggalkan oleh para ahli ilmu karena dikhawatirkan menghilangkan kehormatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman apabila dibacakan firman Allah, khusyuk hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah rasa imannya. Menunjukkan, kata para ulama, iman seseorang dapat bertambah dengan ketaatan. Orang bertingkat di dalam keimanan. Cara menambahnya, meningkatkannya adalah dengan melaksanakan ketaatan. Maka sebaliknya, kata para ulama, berkurang dengan kedurhakaan. Nabi SAW pernah mengisyaratkan, la yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Orang tatkala mencuri kehilangan kesempurnaan iman, tatkala dia berzina kehilangan kesempurnaan iman, dan tatkala dia minum khamr kehilangan kesempurnaan iman. Menunjukkan amal buruk, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat iman berkurang.Aya kaum muslimin, yang mengurangi iman bukan semata-mata kedurhakaan yang tampak, kedurhakaan yang kita lakukan di lisan mengurangi iman, kedurhakaan yang dilakukan badan mengurangi iman, bahkan apa yang ada di dalam hati mengurangi iman. Seseorang mengatakan bosan melakukan ketaatan, itu awal hukuman karena dia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lagi terasa nyaman ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir seseorang ke masjid adalah tanda iman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, bila sudah dipanggil Jumat, maka tinggalkan perniagaan dan hadir memenuhi panggilan Jumat. Tanda iman, karena Allah memanggil orang yang beriman. Wahai kaum muslimin, rugi semuanya yang Allah takdirkan, kecuali orang yang beriman di antaranya. Karena Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, bersabar untuk melakukan ketaatan dan mengajarkan kebaikan. Wahai kaum muslimin, orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat tidak. Janji Allah, perkataan Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia maupun nanti di akhirat. Pertolongan Allah beragam bentuknya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang mati di atas keimanan, bukan melakukan dosa, bukan melakukan kedurhakaan kepada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa difahami hal-hal demikian oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pernah sahabat Nabi meminta sebuah kalimat dan Nabi memesankan iman. Orang banyak minta kalimat-kalimat mutiara, Nabi menyampaikan iman. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Nabi mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Wahai Nabi, ucapkan sebuah kalimat yang tidak akan aku tanyakan pada orang lain kecuali engkau di dalam Islam. Maka Nabi mengatakan, ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas apa yang kamu ucapkan tadi. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan harus dijaga oleh orang-orang yang beriman dengan terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, akan berkurang dengan kedurhakaan. Walaupun kedurhakaan lisan, hati, ataupun anggota badan yang sederhana akan mengurangi rasa iman, dan itu yang timbul pada hati seseorang tatkala dia bosan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء البلدان وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وفي بلدنا هذا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.